Kami itu yang menginginkan seperti ini. Tempo hari kita sudah melaksanakan uji kompetensi, Pak. Iya. Uji kompetensi dan kuliah umum. Dengan sasaran, dengan harapan, tujuan apa? Bahwa kami dapat memilah, memposisikan para kepala satuan pendidikan kami sesuai dengan kemampuannya. Kompetensi. Kompetensi. Ya. Kita kan akan nilai kemarin itu ada kompetensi manajerial, ada sosial, ada leadership. Ada leadership. Itu kan apa ya? 3 komponen Ada yang plus minus. plus minus. Kadang pada saat dia jadi guru, dia bisa transfer ilmu itu kepada muridnya. Begitu dia dinaikkan jadi ditambah tugasnya menjadi kepala sekolah, dia kelabakan. Gitu. Karena apa ya? Salah satu kompetensi ini nggak ada. Tapi ada juga begitu jadi guru biasa-biasa saja. Bisa-bisa saja. Iya. Begitu jadi kepala sekolah baru keluar main tangtung. Auranya keluar, leadershipnya. Itu. Jadi kita akan coba tempatkan mereka-mereka ini kepada tempat yang sesuai. Karena apa? Untuk sekolah-sekolah yang memang keadaan existingnya sudah bagus, apabila dipimpin oleh orang yang biasa-biasa saja, tetap berjalan. Tetap berjalan. Tapi kita berharap lebih presiden, nggak ada. Sehingga kami menginginkan untuk sekolah-sekolah yang memang sudah sangat bagus, yang apa nakodanya juga harus handal gitu kan. Jadi akan akselerasi itu kan. Saudara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa tentu menjadi salah satu amanat yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa. Dan saudara, indikator kemajuan sebuah bangsa tentu tidak lepas dari mutu dan kualitas pendidikan yang ada di dalam negara tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, saudara, visi Waikanan Unggul dan Sejahtera 2021-2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan mengemban 2 misi. Misi 1 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian misi ketiga meningkatkan kualitas masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah. Terkait dengan hal tersebut, pada kali ini kita akan mengupas tuntas dunia pendidikan Kabupaten Waikanan. Bersama saya telah hadir Macio Feli Herman Tarmisi. Saya biasa panggil beliau Feli. Siap. Ya. Beliau masih muda, saudara, mengemban Kadis Pendidikan Kabupaten Waikanan cukup berat, mengelola 298 SD negeri, kemudian ada 63 SMP. Apa kabarnya hari ini, Bung Feli? Alhamdulillah, Bung Darob sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di sela-sela kesibukan, terima kasih telah menyempatkan diri hadir di All News, selektif dan edukatif. Mudah-mudahan kabar terbaik selalu dan bisa mengemban amanah dengan baik. Saya sepintas membaca CV, ketertarikan ke dunia birokrasi khususnya aparatur sipil negara. 96 menuntaskan sekolah lanjutan tingkat atas ya. Tingkat pertama, kemudian lanjutkan sekolah lanjutan tingkat atas 99. Apa yang membuat Bung Feli tertarik sehingga mencoba untuk masuk STPDN ya pada waktu itu ya, yang hari ini berubah menjadi IPDN kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Apa yang membuat Bung Feli tertarik untuk masuk ke IPDN? Ya, Bung Darob, terima kasih. Ini pertanyaannya memang agak sedikit keluar perkiraan saya ya. Iya. Jadi kebetulan kalau kita ngelihat ke belakang, kenapa saya dulu berkuliah di PDN, kenapa sekarang menjadi pegawai negeri. Sebenarnya ya, yang harus kita sadari itu contoh orang tua. Karena seorang anak biasanya tidak jauh, ibarat buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya, seperti itu. Jadi orang tua memang pensiunan pegawai negeri. Iya. Jadi orang tua memang memberikan dalam kehidupan sehari contoh-contoh perilaku pegawai negeri. Tapi sebenarnya kita juga punya cita-cita. Dulu di awal, bahkan sebelum saya masuk di IPDN itu ada selisih waktu sekitar 6 bulan menunggu pengumuman. Saya sudah kuliah di Poltek ITB. Poltek ITB, ya. Karena saya ngelihat dulu orang-orang yang kerja di bank itu rapi apa segala macam gitu. Saya berjuang sih dari 12.000 orang, mereka terima sekitar
900 orang. Alhamdulillah masuk. Masuk pada waktu itu. Seiring berjalan waktu, berapa lama lagi kuliah, tiba-tiba ada pengumuman saya harus pulang ke Lampung untuk lanjut berangkat Pantohir di Jatinangor. Jadi dari Bandung saya pulang naik bus, waktu itu masih pakai bus kan, pakai Arimbi kalau nggak salah. Arimbi. Naik kapal sampai Lampung, ganti baju, ini berangkat lagi ke Pemprov, langsung berangkat ke Jatinangor. Iya, saya mendengar kabar juga bahwa dari alumni juga saya sempat berkomunikasi sesama alumni STPDN. Ini memang ambil jatah kursi dari Waikana pada saat mendaftar ya, Bung Peli. Jadi sebenarnya kalau penerimaan tempo hari itu masih kuotanya kota provinsi. Kota provinsi, oke. Jadi di tahun saya itu biasanya Pemprov kita itu mengirim sekitar 20 orang. 20 orang. Seiring tahun 1999 itu ada reformasi itu, ya. kota itu bertambah, Pak. Kota itu bertambah, tapi memang masih didominasi waktu itu oleh pendaftar-pendaftar dari Kota Bandar Lampung. Gitu. Kalau saya dulu dari sekolah saya di SMU 2 itu 27 orang. 27 orang. 27 orang masuk PDN. Itu. Jadi sebenarnya beruntung juga, Pak. Saya di urutan 26. Kalau diterima nggak ada reformasi itu, saya nggak sekolah di PDN. Karena pada waktu itu memang sebelum reformasi ada jatah 20 kursi untuk provinsi. Pemerintah Provinsi Lampung 20. Saya mendengar juga Bung Peli dari beberapa kawan alumni. Bung Peli aktif juga di berbagai organisasi di kampus. Kemudian sempat menjadi lurah kabarnya di kampus pada waktu itu. Ya, kalau dulu memang tatanan pendidikan ya, itu seperti kita sedang dalam mini kabupaten ya. Memang sudah ada strukturnya di sana, Pak. Dari kita masih menjadi mahasiswa itu sudah ada jabatan-jabatannya. Dari Kaur, Lurah, Camat, Bupati. Itu ada semua. Terus juga itu yang kalau pemerintahannya. Kalau yang kegiatan lainnya seperti gambaran dinas-dinas kita di Pemda. Ada dinas ini, dinas itu. Ada terstruktur ya. Terstruktur. Kayak kita sudah ada di lingkungan masyarakat. Di birokrasi ya, birokrasi secara umum ya. Iya. Artinya ada kepala dinas mungkin di sana. Ada. Kepala dinas ada. Bung Peli, ini visi Waikanan Unggul dan Sejahtera 2021-2026. Saya tidak melihat yang kita kupas bukan misi satunya ya. Kalau misi satu, saya pikir hampir seluruh organisasi perangkat daerah mengemban misi satu ya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi di misi 3, meningkatkan kualitas masyarakat dan kemudian kompetensi SDM daerah. Salah satu indikatornya kemudian sasaran strategis, saya sedikit membaca Renstra, rencana strategis dari Dinas Pendidikan itu adalah rata-rata lama sekolah. Kemudian RLS rata-rata lama sekolah, kemudian harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah kita kalau kita evaluasi, saya melihat RPJMD kita di 2016-2021 di angka 12,36 tahun. Sementara target kita sampai di akhir periode 2026 ini di angka 12, tolong dikoreksi kalau saya salah, 12,48. Sementara di Provinsi Lampung sekarang di angka 12,74. Artinya kita mengejar ketertinggalan. Sementara di 2026 kita sudah terlampaui oleh pemerintah provinsi di tahun 2022. Begitu juga di tingkat nasional. Saya baca di beberapa media, dia memang di saat ini di tahun 2022 di angka 13,8. Ini langkah apa Pak Peli, Bung Peli? Ini untuk kita mengejar ketertinggalan ini untuk harapan lama sekolah seperti apa? Ya, tadi saya pikir pertanyaan berikut itu mau nanya hobi, karena masih profiling tadi kan. Profiling. Tiba-tiba masih RPJMD Pak Bupati nih. Cun pembuka nih. Siap. Baik. Jadi memang pemerintah Kabupaten Waikanan, sedikit saya ulang Pak, telah ada RPJMD 2001-2026. Iya. Yang mana visinya itu adalah mewujudkan Kabupaten Waikanan ini unggul dan sejahtera. Tentunya untuk mencapai kabupaten yang unggul dan sejahtera itu bisa dicapai, diraih dengan misi-misinya. Betul. Ada 4 misi memang benar Pak Edward. Misi pertama tadi memang
kalau saya bilang itu adalah beban seluruh SKPD yang ada. Beban seluruh SKPD untuk memperbaiki sasarannya ada nilai sakit. Semua kita sama-sama. Tapi untuk misi yang nomor 3 yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, itu menurut kami adalah peran khusus kami Dinas Pendidikan. Gitu. Di situ memang kami coba melihat sasaran-sasarannya. Kalau boleh kami bercerita, sasaran dari RPJMD sama Pak dengan sasaran dari IKU kami, Indikator Kerja Utama Dinas Pendidikan, sama. Bicara masalah standar pelayanan minimum itu juga. Jadi begitu kita bicara rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, terus kebudayaan, pengembangan kebudayaan, 3 jenis poin tersebut satu muaranya itu semua. Jadi di sini memang kami melihat Pak, untuk harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah ini kami sudah berupaya Pak. Sedang ya. Mudah-mudahan di tahun ini kami bisa berjalan. Kami sudah coba bertanya-tanya ke BPS. Kami undang. Seperti apa Pak harapan lama sekolah ini, apa kendala kami? Jadi dari hal komunikasi kami ke BPS, ke Bapeda, ke BPKAD, itu kami sedikit udah bisa merumuskan arahnya. Bahwa harapan lama sekolah ini ternyata banyak indikator-indikatornya harus kita penuhi. Gitu. Tapi harapan saya paling besar di sini adalah semangat kita sedang mengembangkan kampus Unilaya. Kampus Unilaya yang ada di Empu Semengu. Itu harapannya begini Pak, kenapa ada itu? Saya lebih mensoroti kepada angka migrasi. Setiap masyarakat yang produktif yang masih dalam masa sekolah, itu apabila mereka bersekolah, melanjutkan sekolah, didorong cita-cita dari orang tuanya, kamu ke mana gitu ya, kayaknya di sana lebih bagus gitu kan, sehingga mereka pergi ke sana. Otomatis perhitungan itu akan berkurang. Kan yang dihitung hanya di Kabupaten Waikanan saja. Betul. Sedangkan orang yang terdata sebagai harus wajib belajarnya itu masih ada di kita. Di Kabupaten Waikanan. Gitu kan. Itu yang mau saya timbulkan, bahwa tidak hanya yang karena ada permasalahan pada saat ini dia harus putus sekolah atau dia harus bekerja atau menikah, tapi itu juga hal utama. Besar nilainya di situ. Oke, Bung Peli, harapan lama sekolah ini kalau kita lihat memang sudah sangat jauh tertinggal dari target provinsi yang hari ini sudah mencapai 12,74 tahun. Sementara kita di angka 12,48 di akhir RPJMD. Saya mendengar kabar juga bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan akan mengadakan kerjasama dengan STAI Ma'arif Waikanan untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat Kabupaten Waikanan. Apakah ini salah satu strategi dari Dinas Pendidikan? Iya, strategi itu hasil olah pikir kami beserta tim menentukan bagaimana caranya meningkatkan ini. Jadi begini, untuk program-program yang menurut kami itu masih harus mendapatkan intervensi dari APBD Waikanan, kami bercoba untuk berusul kepada pimpinan, berusul kepada nanti juga DPRD untuk membantu kami meluluskan ini. Gitu. Kita coba, kita perbaiki yang ini gimana hasilnya, seperti itu. Kita ketahui Pak, di sini angka harapan lama sekolah itu dihitung itu bukan dari SD, SMP, dari PAUD. Dari PAUD sampai diploma mungkin ya. Diploma. Itu perhitungannya. Nah, di PAUD ini sendiri kenapa dari PAUD misalnya sejumlah 100 misal. Masuk ke SD masih 100. SMP 100. SMA berkurang. Begitu jenjang perguruan tinggi apa hilang kali ya? Ya mungkin ada lah yang di ini ya, cuma sangat-sangat kecil. Nah, coba kita dari hulunya, kita perbaiki dari hulunya, dari pengajar-pengajarnya, dari kompetensi pengajarnya. Maka itu kami ingin dari data kami yang sekitar 400 sekian orang belum linier pendidikannya, kami coba undang Pak
universitas-universitas yang ada di Waikanan ini untuk bekerja sama dengan kami. Kita buat MOU untuk kita memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa kepada guru-guru PAUD yang titel pendidikan itu belum linear. Jadi misal dia sarjana apa, kita ada konversi ke PG PAUD. Atau kalau belum, dia mahasiswa baru di PG PAUD. Atau kalau dia udah jalan sekian semester, dia transfer. Gitu. Atau kalau memang ternyata dia sudah di dalam PG PAUD itu lebih kita apresiasi, Pak. Jangan sampai tidak selesai. Ini kalau kita melihat, kita kupas dulu nih di harapan lama sekolah. Kita melihat mungkin ada tren menurun pada saat masuk perguruan tinggi di tingkatan diploma. Ini dengan luas wilayah Kabupaten Waikanan yang 3.221 lebih kurang meter persegi, dengan kultur geografis yang juga sangat berjauhan. Apakah ini juga menjadi kendala sehingga angka harapan hidup kita trennya ini agak lembat, loadingnya agak lama nih, Bung Peli ini. Apakah itu menjadi salah satu faktor letak geografis masyarakat kita untuk menuju ke perguruan tinggi mungkin agak kesulitan atau bagaimana? Salah satu indikatornya. Itu salah satu indikator. Kenapa? Kita hubungkan dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah kan. 7,21 dan 7,41 sekarang. Kalau kita analogikan itu dalam dunia pendidikan, berarti kelas 2 SMP. Itu berhubungan. Kami berpikiran begini, itu tadi saya sebut. Apakah pada saat umur segitu orang tua ini berpikir dengan keadaan geografis tadi, dia punya kebun, dia punya apa. Wah, anak saya ini daripada sekolah katanya lebih ada menghasilkan. Dia ikut bantu saya kerja, kan gitu. Jadi ada kemungkinan pada saat mereka masih usia produktif udah bisa bekerja, itu mereka ikut orang tuanya, gitu. Atau memang karena kebutuhan ekonomi. Yang mendesak ya nggak sanggup lagi nak, gitu kan. Ada iming-iming kerja di sana, gitu kan gitu. Bung Peli, kalau tadi kita bicara harapan lama sekolah, kita bicara rata-rata lama sekolah, RLS. Trennya juga saya baca di LKJIP-nya juga tahun kemarin melebihi target, over target ya 102% kalau nggak salah. Wah, kita kalau rata-rata lama sekolah ini itu masih 0,01. 0,01 untuk Provinsi Lampung, saya baca di media di 0,01. Kita di akhir RPJMD 7,48 tahun. Iya. Sementara di provinsi ini sudah di angka 8,18 2022. Sementara di tingkat nasional di angka 8,54. Betul. Iya. Seperti apa nih langkah konkret kita? Kalau tadi sudah jelas ya, ada MOU dengan kerjasama kita dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah seperti apa kiatnya, Bung Peli? Jadi berkaitan ya? Berkaitan ya. Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah. Jadi untuk rata-rata lama sekolah itu, Pak, kami mohon doa ya. Mohon doa. Kami sudah keliling, Pak, ke pesantren-pesantren. Kami sudah keliling ke sekolah-sekolah non formal. PKBM, SKB. Jadi yang mereka putus-putus di SMP ini, itu kan kalau kita dalam pendidikan non formal itu paket B. Kami nggak mau muluk-muluk lah. Kami nggak mau ayo dong, mana yang putus-putus sekolah ya, ikut ini belajar di SKB atau di PKBM atau ini enggak. Kami mau yang sudah ada di dalam. Yang sudah terdaftar jadi peserta didik dalam paket A, B, C itu. Kita khusus di paket B. Yang sudah ada di situ saja. Kita harus intervensi, Pak. Karena memang sebagian mereka dibantu oleh dana dari pusat. Gitu. Tapi sebagian lagi tidak. Nah, nggak mau muluk-muluk lah nyari yang belum-belum itu. Yang sudah di dalam. Ayo. Kita pikirin, kita usulkan untuk diberikan beasiswa. Karena lumayan, itu 1.300.000 per orang. Makanya saya bilang masih ini
mudah-mudahan ini berhasil. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. saya meyakini pimpinan kita akan merespon ini karena ini juga bukan tanggung jawab kita semua. Betul. Seperti itu. Itu salah satu langkahnya. Kita coba berikan juga beasiswa untuk stimulan mereka-mereka yang ada di PKBM. Terus juga kami usulkan juga ini mendukungkan juga untuk bantuan juga yang dari APBD berupa Bosda. Bosda. Memang selama ini yang baru dapat Bosda itu kan untuk SMP ya. SMP. Tapi yang SMP ini coba kami rubah mungkin di tahun ini. Kita tematik lah. Jadi Bosda itu tidak hanya dibagikan selesai sudah, enggak. Tapi kita bagikan bagi mereka-mereka yang membutuhkan, yang membutuhkan untuk mengembangkan prestasinya. Jadi tematik kita. Spesifikasinya seperti apa? Misal Bung nih, Feli. di sekolah A itu ada siswa yang mempunyai kemampuan, yang pintar, yang apa, perlu kita kembangkan. Dana Bosda ini kita pakai. Tadinya kan dana Bosda itu dipakai bayar listrik, bayar internet. Bisa juga ke infrastruktur ya. Ya, Ada juga. bisa. Coba kita, kayaknya kurang signifikan nih lompatannya kan. Coba kita pacu ke baik dia tenaga pendidiknya yang berprestasi, baik peserta didiknya, kita stimulan di situ. Ini loh, kita akan menjamin kamu untuk bisa mengembangkan prestasi kamu gitu. Itu kami coba juga nanti mungkin perbubnya kita buat juga itu. Pak Kadis, saya agak kaget baca Renstra ya atau RPJMD, beberapa sepintas saya baca. Angka melek huruf kita ternyata belum 100%. Di angka 96,04%. Apakah dikarenakan ini kan kalau saya baca juga di Renstranya baru ada 9 TK negeri ya kalau nggak salah. Pembina, iya. Iya, ada 9 TK negeri, sementara kita ada 15 kecamatan, kemudian ada 298 SD negeri. Kita bicara negerinya dulu lah. Apakah ini kendala dengan baru sedikitnya TK negeri kita atau bagaimana nih sehingga belum mencapai angka 100% angka melek hurufnya? Saya pribadi ya, Edward, saya bicara pribadi. Ya. Gitu ya. Boleh dong saya curhat. Boleh curhat lah. Itu saya menentang loh Pak. Kenapa? Pada saat tingkatan PAUD, anak-anak didik kita dipaksa sudah bisa baca tulis kalistung segala macam. Oke. Saya menentang Pak. Termasuk di tingkatan TK? Iya, oke. Karena saya berpikiran begini, pada saat umur sampai dengan umur 7 tahun itu saya lupa ya, itu golden masa kemasan. Iya, masa kemasan. Seharusnya pada masa itu pada saat itu adalah penyusunan kerangka yang ada di tempat mereka, di dalam otak mereka ini. Jangan dipakai dulu untuk kecuali yang punya kemampuan lebih ya. Iya. Gitu. Sehingga apa? Saya lebih setuju dengan teori itu yang lebih memfokuskan pada masa itu untuk pengembangannya, bukan untuk pelatihannya. Gitu. Nanti dong, pada saat dia SD, itu baru mereka belajar baca tulis banyak. Tapi memang ada forumnya, itu forum PAUD SD, sampai ada forumnya. Karena ya itu, sama dengan keluhan saya. Guru TK ini merasa mungkin agak gimana ya, karena guru SD mengharapkan anak PAUD yang masuk SD sudah bisa kalistung. Betul. Sedangkan guru TK kan punya program sendiri. Punya program sendiri. Iya. Itu saya alami. Begitu anak saya kemarin mau masuk sekolah dasar, dites seperti itu. Saya bilang, cuman kalau saya mau komen di situ nanti anak saya nggak jadi lagi sekolah kan gitu kan. Itu jadi unek-unek saya. Enggak, apakah itu menjadi indikator Pak Kadis? Indikator bahwa angka melek huruf kita belum mencapai maksimal di angka 100%. Jadi hasilnya tidak ditemukan pada saat mereka masih PAUD, Pak. Hasilnya pada saat mereka SD. Kemampuan mereka menyerap, kemampuan mereka dalam kegiatan belajar mereka akan melebihi dari mereka-mereka yang sudah dari TK itu dibebani itu gitu. Jadi akan ada akselerasi nanti pada saat mereka SD kalau memang pada saat di TK, di PAUD ini mereka tidak dibebani itu. Itu sih yang saya baca dan saya yakin begitu. Belum saatnya. Gitu. Pak Kadis, udah 20% kah APBD kita untuk dinas pendidikan? APBD? APBD kita untuk dinas pendidikan udah 20% kah? Sesuai dengan amanat konstitusi.
Kalau enggak untuk menjawab ya kita ke yang lain. Pak Kadis. Gak saya jawab dong. Oh jauh ya, jauh ya. Oke. Silakan. Ya, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati kita, Pak. Seluruh amanat dari pemerintah pusat itu sudah bisa kami pastikan dijalankan, Pak. Dijalankan. Untuk pendidikan di Kabupaten Waikanan itu sudah memenuhi, bahkan lebih, Pak. Tapi nggak banyak lebihnya. Lebih 20%. Itu Oke. Selanjutnya, sebelum kita akhir ini saya agak singkat kita ngobrol. Suatu saat saya akan kupas lagi tentang hal lain. Langkah-langkah ke depan selain dunia pendidikan sudah kita kupas lah beberapa hal. Mudah-mudahan target-target kita bisa tercapai di akhir RPJMD Pak Bupati kita. Ini kan periode terakhir beliau. Mudah-mudahan unggul dan sejahtera. Kalau berdaya saing, saya pikir kemarin 2016-2021 dengan membeludaknya penghargaan itu sudah berdaya saing. Tinggal sejahteranya dan unggulnya yang kita harapkan. Tentu di SDM-nya juga nih Pak Kadis. Dunia pendidikan menjadi leading sektor yang paling utama untuk hal itu. Untuk sektor kebudayaan ini, di langkah-langkah kita ke depan, ada terobosan baru nggak Pak Kadis nih? Ya. Jadi memang, frankly ya, jujur saya sebutkan bahwa bidang kebudayaan ini memang sedikit agak, ya, apalagi adanya COVID, Pak. COVID, oh ya. Jadi benar-benar blast mereka tidak ada berkegiatan kan seperti itu. Akan tetapi kita mulai Pak, di akhir tahun kemarin harus dong pendidikan dan kebudayaan ini apa ya kalau kita nilai sama-sama bobotnya gitu kan. Itu kami sudah mulai menetapkan Pak, kami sudah mulai menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Dari pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu nanti akan di-SK-kan. Disitulah akan kelihatan jelas arahnya, koridornya, seperti apa kebudayaan ini akan kita bawa, begitu. Tentunya dalam mendudukan indikator-indikator itu kami tidak bisa sendiri, Pak. Kami memerlukan bantuan dari kawan-kawan Bapeda, gitu. Bersama-sama berkontribusi. Ayo dong kita buat apa ya istilahnya garis besarnya lah, roadmap-nya lah. Kebudayaan ini mau seperti apa. Itu sudah kami mulai, Pak. Memang kalau saya cek di bidang kebudayaan itu tinggal beberapa lagi mungkin hari Selasa katanya besok tim pengembang pendidikan kami buat tim, Pak. Karena saya sadar saya cuma generalis loh, gak spesialis. Generalis. Jadi yang apa ya menurut saya yang berkompeten kami undang. Kami bentuk tim pengembang. Itu kami undang besok dengan Bapeda, ayo kita rumuskan sama-sama. Jadi jangan sampai saya kemarin sempat ditanya ini indikatornya apa? Ya apa? Memang belum pernah kita ukur Pak gitu kan. Kalau mau kita hitung dulu sama-sama gitu kan. Ini indikatornya, ini cara perhitungannya, ini goalnya. Gitu. Tentunya goalnya adalah RPJMD harus. Kayak kalau bicara COVID ini menarik. Saya sempat baca LKJIP laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di pendidikan di masa COVID. Kita tahu semuanya daring, kemudian ada juga pembelajaran melalui radio. Tapi di target rata-rata lama sekolahnya di over target. Saya baca ini di angka 100,2%. Kemarin seperti apa nih pembelajaran di COVID kalau kita bisa mohon maaf nih flashback sedikit lah ke belakang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Waikanan. Sebenarnya gini, kami terlepas dari program pemerintah, Pak. Jadi kami terlepas artinya seperti apa? Kami harus menjalankan, mengikuti apa semua jadi program. Lebihnya di mana? Kita berinovasi. Inovasi. Ya. Jadi apa yang jadi program kita jalankan, kita tambah dengan sentuhan kita, inovasi. Memang benar Pak, kemarin itu hasil dari kami berkumpul dengan tim-tim kami yang memang spesialis di situ. Ini gimana nih caranya biar anak-anak ini tidak hanyut gitu. Tidak hanyut dengan situasi COVID yang sedang melanda gitu. Akhirnya ya dari mereka, Pak, kita manfaatkan aja Pak sumber daya yang ada. Apa itu? Saya bilang. Kita pakai radio, Pak. Radio. Pakai radio. Wih, masuk akal juga gitu kan. Ya, itu ada upaya, Pak. Dan memang dengan adanya radio itu kita bantu juga lewat media sosial. Tolong guru share nih ke orang tua bahwa ada program ini. Ini jadwalnya. Hari Senin jam sekian sampai sekian itu pelajaran ini. Sekian sampai sekian itu pelajaran ini.
itu full Senin sampai Sabtu kalau nggak salah. Sabtu, ya. Senin sampai Sabtu, Pak. Melibatkan berapa guru-guru kelas dan guru mata pelajaran. Kayaknya berhasil. Oke. Lumayan tuh. Ya, artinya tim yang ada di Dinas Pendidikan dari mulai kepala bidang dan hingga ke bawah memang solid ya Pak Kadis ya. Ya, solid dan bagi tugas. Begitu kan. Bagi tugas. Mana yang kira-kira manajerial, fungsi manajerial. Mana yang dia kepada sosial, kesosialan, yang ngerti lah maksud saya apa ya. Mana yang kepada leadership, ke leadership. Jangan tumur-tumuran. Bagi-bagi tugas. 2023 Pak Kadis, terakhir nih, 2023. Prioritas kita di perubahan Kemen 050 ini. Ada perubahan nggak program-program kegiatan kita untuk memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan kita untuk tahun 2023 ini? Sebenarnya ada yang ketinggalan sih. Apa sih? Saya tadi keputus nih. Apa nih? Satu lagi nih di tahun lalu juga. Kami itu yang menginginkan seperti ini. Tempo hari kita sudah melaksanakan uji kompetensi, Pak. Iya. Uji kompetensi dan kuliah umum. Dengan sasaran, dengan harapan, tujuan apa? Bahwa kami dapat memilah, memposisikan para kepala satuan pendidikan kami sesuai dengan kemampuannya. Kompetensi. Ya. Kita kan akan nilai kemarin itu ada kompetensi manajerial, ada sosial, ada leadership. Ada leadership. Itu kan apa ya? 3 komponen. Ada yang plus minus. Plus minus. Kadang pada saat dia jadi guru, dia bisa transfer ilmu itu kepada muridnya. Begitu dia dinaikkan ditambah tugasnya menjadi kepala sekolah, dia kelabakan. Gitu. Karena apa ya? Salah satu kompetensi ini nggak ada. Tapi ada juga begitu jadi guru, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Iya. Begitu jadi kepala sekolah, baru keluar main tanggung. Auranya keluar, leadershipnya. Itu. Jadi kita akan coba tempatkan mereka-mereka ini kepada tempat yang sesuai. Karena apa? Untuk sekolah-sekolah yang memang keadaan existingnya sudah bagus, apabila dipimpin oleh orang yang biasa-biasa saja, tetap berjalan. Tetap berjalan. Tapi kita berharap lebih presiden, nggak ada. Sehingga kami menginginkan untuk sekolah-sekolah yang memang sudah sangat bagus, yang nakodanya juga harus handal gitu kan. Jadi akan akselerasi itu kan. Nah, kemudian ada lagi nih Pak. Di depan ini juga selain tadi kita bicara untuk konseling itu, kami juga menyambut baik ide terkait masalah-masalah yang di sekolah juga. Kita akan jadikan sekolah-sekolah itu ada sekolah restorasi justice. Gitu. Makanya saya kebut tadi, saya minta bulan 2, saya bilang. Karena saya juga percepat juga itu. Karena apa, Pak? Saya tidak mau terjadi pembiaran, masa bodoh dari tenaga pendidik kita, dari GTK kita kepada anak murid kita. Kenapa? Mungkin di sini ya sering kita dengar ya. Mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan yang mendisiplinkan. Ya. Tapi ternyata orang tua berpandangan lain. Akhirnya mereka dilaporkan lah, akhirnya mereka dimediakan lah. Saya nggak mau rusak, Pak. Saya nggak mau muridnya rusak, gurunya rusak. Saya di kedua belah itu. Saya nggak mau dua-dua rusak. Kenapa? Kalau sampai guru ini rusak, hancur anak kita, Pak. Hancur, betul. Sampai dia berpikiran, oh ya sudah, yang penting gua ngajar, masuk ini pulang, awal bulan terima gaji. Terima kasih. Mau gimana bentuknya anak murid, bodoh amat. Bodoh amat. Daripada gimana gua dilapor-laporin, oh itu rusak, Pak. Iya. Itu rusak. Karena apa? Yang harus diterima anak murid ini kan tidak hanya inteligennya, Pak. Tapi pengembangan kepribadiannya juga. Refleks tiap hari mereka ketemu itu kan di bawah sadar mereka ini kan terbentuk. Itu. Kalau sampai guru-guru kita berpikiran seperti itu, waduh. Masa bodoh. Hancur kita. Orang tua di rumah pasti kelabakan. Iya. Makanya di tahun mungkin bulan 2 bulan 3 ini kita bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Waikanan. Kita akan bentuk itu di seluruh sekolah. Bahkan saya sudah minta izin kemarin juga untuk SMU SMK juga, tolong lapor kepada pimpinan kalian, kita ada program ini. Kalau yang bisa ikut. Itu kira-kira, Pak. Mudah-mudahan berhasil lah. Amin. Bung Peli,
Saya baca juga RPJMD, salah satu kendala pelayanan dasar kita pada sektor pendidikan, pada bidang pendidikan adalah distribusi tenaga pendidik yang kurang merata. Kemudian masih kurang ya tenaga pendidik kita. Ini seperti apa? Apakah benar nih kendala yang ada di RPJMD itu bahwa distribusi tenaga pendidik kita belum merata dan kemudian masih kurang tenaga pendidik dan kependidikan? Ini seperti apa nih? Sebenarnya kalau kita bicara kekurangan GTK, guru dan tenaga pendidik, sebenarnya kita sudah cukup, Pak. Cukup ya? Cuman memang klasifikasinya kebanyakan mereka memang belum ASN ya. Kebanyakan mereka masih diangkat untuk mencukupi kebutuhan itu, diangkatlah yang guru-guru honor itu. Tapi itu menurut saya sudah ditindak lanjut, sudah disikapi dengan pemerintah pusat dengan adanya pengangkatan P3K. P3K ASN juga dia. Itu. Jadi untuk masalah-masalah yang seperti itu sepertinya pemerintah pusat juga sudah concern lah, Pak. Sudah concern. Bahkan ini mereka pressure terus kita untuk mengangkat guru-guru honor itu untuk jadi P3K itu. Kayaknya udah aman lah itu. Aman ya? Udah aman gitu. Bocorlah sedikit. Tahun ini ada pengangkatan P3K. Kalau saya enggak. Oke, Bung Feli, ke pertanyaan tadi nih. Ini ada perubahan nih Kemen 050. Tadinya Kemen 050 kemudian berubah di tahun 2021 kemarin, tahun 2021. Ini ada program prioritas apa nih kita di tahun 2023 nih? Iya. Jadi sebenarnya program-program kami itu menurut kami ya simpel-simpel saja sih, Pak. Tapi itu berdasar juga pada keadaan existing sekarang. Contoh program kami pertama. Dengarlah kemarin kita dirudung itu masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak, bullying. Dan di situ saya lebih mensoroti, Pak, kepada fungsi guru-guru konseling. Untuk level SMP, SMA udah pastilah ada. Untuk level SMP kita punya guru konseling. Tapi di level SD, di level PAUD kita nggak punya. Jadi tugas dan fungsi konseling itu dijalankan oleh guru kelas. Guru kelas. Makanya baru tadi sore saya coba panggil semua kabit-kabit saya. Kami bikin program. Kami ingin guru-guru kelas kami ini mendapatkan pelatihan, Pak. Baik yang diberikan oleh psikolog ataupun dosen-dosen guru BK, baik kita kerjasama dengan Unila atau bagaimana nanti. Saya ingin di bulan 2 ini. Pak, kalau bulan 2 kayaknya agak mepet. Bulan 3 mungkin. Bulan 2 target. Oke, Pak, kita coba bulan 2. Maksudnya apa? Kami ingin nanti kita biayai masing-masing perwakilan dari sekolah dasar ya. Kalau SMP sudah ada. Itu mengirim pesertanya, kita adakan pelatihan bagaimana teknik dasar konseling itu. Fungsinya apa? Kami nggak mau guru konseling ini bertindak setelah ada kejadian. Ada yang misalnya berantem, baru dipanggil, dia marahin begini. Artinya pencegahan yang lebih diutamakan. Deteksi. Oke. Deteksi. Saya ingin mereka itu benar-benar bekerja, mengamati peserta didiknya, melihat peluang dan segala macam yang bakal terjadi. Gitu. Misalnya, oh si anak ini murung terus. Oh si anak ini usil gitu kan, potensi-potensi itu. Jadi dengan adanya data itu, deteksi dini itu, mereka sebelum terjadi apa-apa sudah adakan pendekatan dengan siswanya. Jadi bukan lebih ke preventif, Pak. Oke. Sebelum itu terjadi, mereka sudah bisa mengeliminirnya. Sebelum closing, Bung Feli, Pak Kadis, bocoran sedikit nih. Kapan nih ada penerimaan mahasiswa baru di Kabupaten Waikanan? Penerimaan mahasiswa baru? Iya. Di Kabupaten Waikanan? Iya. Di kampus baru kita? Oh, aduh. Kalau itu memang sekarang pemerintah Kabupaten Waikanan, Pak, ini saya dengar-dengar lagi persiapan memang. Persiapan memang lagi ya. Persiapan. Kalau saya ngelihat secara anggaran memang sangat fokus itu. Sangat fokus untuk percepatan. Mudah-mudahan ya dua mata kuliah prodi apa itu cepat berjalan di tahun ini. Ini bentuknya pokjar atau memang ada fakultas sendiri?
kayaknya di sini ini baru ada apa, bukan fakultas kayaknya, Pak. Apa Pokja ya? mungkin Pokja ya, mungkin baru ya. ada komputer sama apa itu ya? Iya. Dua itu. Dua itu ya. Jadi belum satu fakultas itu Oke. belum. Tapi sudah sangat inilah Pak. Harapan lama sekolah kita tadi Mhm. pasti naik itu. Oke. Jadi nanti mungkin anak Pak Edward nggak perlu lagi jauh-jauh ke mana. Amin, Di amin. sini sudah ada, selesai di sini, angka kita terjaga terus. Mudah-mudahan Pak. Iya, 2024 lah harapan ya. Terima kasih Bung Feli, sukses selalu. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan masih dengan kesabaran, kemudian dengan amanah yang diberikan, masih terus konsisten dalam memajukan dunia pendidikan Kabupaten Waikana. Saudara, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Macia Feli Herman Tarmisi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waikana. Saya Edward Aparidi, Al News, selektif dan edukatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.